وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah rukun sholat, ya kan, yang berjumlah di 13, dan tata caranya sudah dicontohkan, ya kan, dengan kesunatan-kesunatannya. Nah, sekarang ini kita akan membahas asrarus sholatnya atau rahasia-rahasia sembahyang atau sholat yang kita gawi di setiap rukun tadi. Nah, di kitab itu memang berbeda, ya, langsung berbeda dari kesunatan. Nah, ini karena kitab asrarus sholat, namanya rahasia sholat. Nah, jadi harus dituturakan juga apa hikmah faedahnya di setiap rukun sholat tadi, ya kan? Nah, kita awali dengan rukun sholat yang pertama adalah berdiri bagi yang puasa, ya kan? Nah, berdiri ini di antara hikmahnya adalah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak kita rencana ada tamu datang, kalau kita berdiri, nah, berdiri kita itu tujuannya adalah untuk menghormati tamu, ya kan? Ada ulang undangan datang, nah, kita nih jaga tamu nih lah, datang undangan. Nah, yang paling bagus itu kan menyambut itu berdiri, bersalaman, berdiri, silahkan masuk, berdiri. Apalagi tamu-tamu yang mulia, kadang mungkin dudukannya pasti berdiri kan. Nah, itu contoh. Jadi hikmahnya, ya kan, apa maksud daripada berdiri kita disuruh dalam salat itu? Yang pertama adalah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan. Nah, berdiri semalam dinajari sudah, batis antara kanan dan kiri itu hanya sekedar sekilan, ya kan, sekilan kita tuh, saya itu mandang batis kanan dan kiri. Nah, ketika berdiri itu pulang sebelum niat dan takbir sunat membaca, ya kan, surah An-Nas, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu tujuannya adalah berlindung kepada Allah Ta'ala daripada waswasil khannas, ya kan. Khannas itu ada memadhamkan nama jin. Nah, jin khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, namanya itu waswasi di hati kita, ya kan. Yang sampai kadang ngetraka ya kan? Itu jin khannas, karena diantaranya juga mengganggu kita. Nah, jadi makanya kita berlindung kepada Allah Ta'ala awali dengan membaca surah An-Nas. Lalu mulai Rabbi a'udzubika minasy syaitin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun, bisa juga kaitan. Ya kan? Nah, itu diantara bacaan-bacaannya adalah sebelum mengangkat takbir ketika sholat. Nah, yang kedua, nah, jadi berdiri tadi penghormatan. Yang kedua adalah takbiratul ihram disertai dengan niat, ya kan? Takbiratul ihram dan niat. Nah, takbiratul ihram ini hikmahnya, rahasianya adalah penyerahan diri kepada Allah. Angkat tangan,
Nah, takbir Allahu Akbar, angkat tangan itu hikmahnya kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah, kayak maling itu lah, lalu dapat, nah penjaga polisi, pas dapat apa? Angkat tangan. Awal kamu angkat tangan berarti menyerah. Nah, makanya angkat tangan itu tanda penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya kita angkat tangan, Allahu Akbar. Maka sambil membaca ulang kalimat takbir Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ya kan, sidin yang besar, sedangkan kita halus berarti. Ya kan, jadi selamat apa saja dia halus saja. Ya kan, ya Allah Maha Besar. Allah Akbar, Allah Maha Besar, kita ini halus. Allah Maha Kuasa, kita lemah. Ya kan? Nah, itu tuh hakikat dari takbir itu ya. Mengucap Allahu Akbar disertai dengan mengangkat tangan. Nah, sebelum tidak jadi sudah, ya Allah, nah angkat tangan itu berpapasan dengan telinga. Allahu Akbar. Nah, kalau bisa habisnya di atas. Ya kan, habisnya di atas. Niatnya soal tidak jadi juga yang sudah meringkas. Ya Allah, qasad ta'arud ta'yin. Qasad aku sholat, ta'arud fardu ta'yin sembahyangnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi sah sudah orang yang berniat Allah dalam hatinya, aku sholat fardu subuh, Allah aku sholat fardu isya, sah sudah itu. Mensoralan am bagi imaman berarti tambah makmuman. Allah aku sholat fardu isya makmuman, ya kan? Allah aku sholat fardu subuh makmuman, sah sudah menurut syaratnya itu. Imbah nang rakaat penggurunya nang lillahi ta'ala pak, nang adaan pak, nang hadap kiblat pak, nang ampat ni sunat hukumnya, ya kan? Nah, jadi ulun semalam supaya niat kada seperti motor ambulan, maka lihayakan dulu yang rukunnya, lihayakan dulu yang wajibnya. Kalau sudah lihai nang tadi Allah aku sholat fardu subuh makmuman, sudah lihai, ayo anak tambahi rakaat. Allah aku sholat fardu subuh 2 rakaat, tambahi rakaat. Jadi kesunatan itu 4 rakaat, menghadap kiblat, adaan lillahi ta'ala. Jadi mau digabung itu 7 ya. Yang rukun wajib 3, yang sunatnya 4. Amun samuaan biar niatakan jadi 7. Oh nggak lihai ini malah benar. Makanya bagaimana lihayakan dulu nang 3, hanya tambahi bagaimana nang sunatnya ya. Ya Allah. Nah, maka itu cara supaya sembahyangnya itu bagus, itulah bagus. Nah, sudah. Yang kedua dan ketiga, ya kan, takbiratul ihram beserta niat. Jadi niat inilah itu kan adalah kehendak hati kita. Nah, kehendak hati kita ini ternyata yang mengisi daripada iradat di hati kita pun ternyata Allah Ta'ala juga, ya kan? Jadi dari sini kalau kita memang merasa bujur-bujur, ya kan, nang kita kawas sembahyang itu nang bersumber dari niat itu memang digerakkan niat iradat Allah Ta'ala. Ya Allah kehendak kita ini sembahyang, lalu di hati kita terus aku hendak sembahyang. Nah, sudah wajib wudu, baru mau kena, mau ke takbir, pas mau karanan bil fi'linya,
niatnya disertai dengan awal menggawi. Nah, jadi maksud ulun di sini nang rahasia niat tuh nah. Tadi kan rahasia takbir loh. Nah, rahasia niat itu adalah iradat Allah Ta'ala. Nah, kita tahu berniat aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, itu padahal iradat Allah Ta'ala yang dianggap di hati kita, lalu kita mau menggawi. Jadi kita mau menggawi sholat itu dasar kehendak Allah, itu maksudnya. Ada orang soleh biarlah dibuka awalnya jadi pelantar mah mulai di sini lama-lama orang ini kena ada kesana diperhatikan oleh sidin ini pasti gara-gara niat ini di sini orang lalu-lalang ini gara-gara niat ya Allah gara-gara kehendak begini lebih hendak apa beli pasti sampai kena itu gara-gara niat kok. Unsai kau, aku nak membaksa aja dulu. Itu kan membaksa kan niatnya. Jadi kan gara-gara kehendak loh. Iradat nih Arab benar ya. Ini jadi dasar iradat Tuhan nih. Kalau jadi akan jadi kudrat kita ini kuasa. Namun karena iradat itu biar kada berlaku, kada afalnya. Coba dah pesawat tuh dah. Pesawat terbang itu sebelum terbang itu apa landas itu turun kan take off lah. Nah pasti ya dulu dikontrol kalau nanti juga ya ke Jakarta. Nah titik kunci udah apa namanya petanya itu dikunci jangan sasar itu cuma dikunci lah. Ya Allah, sudah tersetting, sudah terkonek lawan di Jakarta bahwa kamu ini hendak pulang sudah dikunci niatnya sudah. Lalu kita apa? Maulah nyakalain, ada mau kalahin sudah terkonek terkonek sudah itu. Jadi luar biasa lah. Pesawat itu langsung terkoneknya sampai sana. Sudah naik atas itu ya bagian pilot tuh kan nyopir kada baru-baru lagi sudah otomatisnya ya saya laginya paling main cuaca lagi orang digamati lawan dilajui kayak itu aja lagi kamu sudah nengok tuh otomatis sudah kan maksud ulun di sini niat itu menjadikan timbul perbuatan ya Allah dengan niat itu lalu timbul af'al itu perbuatan dengan niat itu atau kehendak itu lalu ada perbuatan. Nah sumber niat iradat itu ada lain dari Allah. Pun mengaji sifat 20 sifat iradat pun siapa? Pun Allah. Ya Allah. Kudrat iradat ilmu hayat pun Allah Ta'ala. Kita kan bisa iradat. Ya Allah kita kan bisa iradat tujuan tak nama isi iradat itu Tuhan juga tapi iradat kita bisa ada disertai kudrat tapi yang iradat Allah Ta'ala pasti lawan kudrat ya kan maksudnya iradat kita kehendak kita bisa ada lulus bisa ada jadi tapi yang iradat Tuhan pasti disertai kudrat artinya pasti lulus pasti terjadi. Nah, jadi kayak itu. Nah, jadi ini hikmahnya adalah iradat. Niat tadi adalah iradat bersumber dari Allah. Nah, jadi rasakan jangan kayak itu nang aku kau berdiri, aku nih hendak sembahyang, aku nih hendak mantap takbir disertai niat. Ini semuaan adalah datang dari iradat Allah. Lalu aku gawiin. Makanya ini peribahasa sebelum sholat sudah sholat bahasa kitanya sebelum sembahyang sudah sembahyang maksudnya beringat berdahulu sebelum menggawi sembahyang ya kan ada di kitab-kitab Melayu inilah dalam rahasia-rahasia itu ya kan masalah ma'rifat ada kalimat sebelum sembahyang sudah sembahyang. Nah itu pahaman yang sesuai syariat sebelum angkat takbir sembahyang sudah ingat
jangan dipahami salah, ya kan? Sebelum sembahyang jangan nama paham salah, asal ingat saja itu sembahyangnya. Nah itu salah paham padahal ajaran sesat itu, ya kan, ajaran serupa. Asal ingat aja, ingat kan sembahyang itu untuk ingat ya. Mau sudah ingat berarti kan perlu sembahyang. Ujarnya menang kayak itulah, parut lapar lah, parut lapar, ingat akan aja nasi. Ingat akan aja nasinya, jangan dimakan, mau lah banyak, anda mau, haus benar baju, ingat akannya baju kan, mau lah habis haus, mau dasar ada akal, ada reaksi, ya Allah. Nah jadi salah nang memaham sebelum sembahyang sudah sembahyang itu asal ingat aja. Nah itu ya apa nih agama iling kan, agama iling asal ingat aja ya, ingat bahaya akhirnya ngapuntutan akhirnya salah benar agama iling. Nah sudahlah. Jadi 3 sudah. Yang keempat daripada rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Hikmah daripada membaca Al-Fatihah adalah pujian kepada Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah tadi, ya kan? Yang ujung dari pujian itu adalah doa. Nah jadi Fatihah itu 2 hikmahnya, pujian kepada Allah dan doa, ya kan? Coba kita amati dalam Fatihah itu pujian dari awal sampai ayat yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Malik rajanya hari pembalasan atau hari kiamat. Jadi rajanya adalah nang lain kada berkutik sampai Fir'aun sekalipun asal makhluk Tuhan kada Allah berkutik ketika itu. Sekalinya pengakuan benar aku nang harap benar ini di akhirat kena kada apa-apa. Maliki Yaumiddin, Allah kena rajanya di hari kiamat. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami meminta. Nah di sini saya akan meminta tentunya memuji dulu. Karena jadi Fatihah ini ngajarin kita itu sebelum meminta itu memuji dulu. Lawan laki itu kayak itu juga. Sebelum meminta memuji dulu. Mau bebas lebihan aja, jangan lagi nggak minta aja, tahuannya dulu. Enggak ada lagi mau ngerujuk, nah iya nggak deh, cari akan aja lah. Nah jadi maksudnya Allah Ta'ala itu ya kan memuji. Kalau oranglah tingkatan soleh, tingkatan waliullah itu persentasi antara memuji dan meminta itu terbanyak memuji sudah, ya kan? Jangannya 100% lah memuji sidin itu bisa 60 sampai 70%. Memintanya sisanya aja. Kenapa? Kalau diminta Tuhannya sudah tanggung jawab, tapi disuruh ud'uni astajib, jangan disuruh kan meminta saja. Nah, tapi itu satu tingkatan atas lah, supaya tahu aja kita lah. Bikin wali-wali itu banyak memuji, ya, memuji, ya kan?
Jangan istilah berpilih-pilihan kok, sembahyang tahajud antara sembahyang tasbih lawan sembahyang hajat. Namun dipilih sini apa? Sembahyang tasbih. Kemudian, sembahyang tasbih itu kan ujian loh. Ujian. Tasbihnya itu berapa jumlahnya? 300. Yang 300 ya? 300 salah 75 kali 4 300. Oh ujian. Uji. Nah, hanya bagaimana? Sembahyang hajat. Sisa-sisanya kenapa? Karena memuji itu ya tadi hakikatnya hamba ini memang memuji Allah Ta'ala. Kita ini doi, kita ini hina, kita harus memuji Allah. Sudah Allah telah setelah dipuji itu senang ridho lawan kita. Kira-kira melihat akanlah si hamba dalam diri doinya ini kada zaman hidup. Kada perlu. Kayak kita nih lah, sudah sayang lawan anak, sudah ridho lawan anak, kada meminta ini diberi, ya Allah, kada mengucap ini diberi. Nah itu sudah ridho, ya kan berkat memuji dari. Tapi jangan kada berdoa lagi lah. Ini ada, kada boleh jadi kada berdoa, disuruh berdoa juga. Ini dulu mengisahkan orang-orang yang soleh di atas, nah persentasi mereka itu lebih banyak memuji dari berdoa. Jawabannya istilah itulah kadang menuntut gitu nah. Mendoa itu kan seakan-akan menuntut lah. Mendoa itu seakan menuntut anak ini, anak ini, anak ini, anak ini. Ini doanya aja nih, gitu kan. Doanya pada juga. Nah, sekali itu manusia bang itu lah. Minta terus jadi disuruh pada mau juga. Itu manusia bang. Ya kan. Jadi nanti itu lah. Jadi dari Al-Fatihah itu ya kan kita diajari dua, memuji kepada Allah dan berdoa kepadanya. Nabi Ibrahim pas hendak dicaburakan ke api gunung oleh Raja Namrud, ya Allah kan dilempar lah. Pas ketika melempar itu datang Jibril. Wahai Nabi Ibrahim hendak apa ikan? Ya Jibril tahu Allah tahu sebelum ini kan minta tolong tahu. Itu makom sidin itu dari Allah. Itu sudah tahu aja tentang ini nah. Lalu turun perintah Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya keinginan Nabi Ibrahim dalam api itu gak diinginkan. Padahal saya nggak begitu. Tapi derajat Allah tinggi, bahwa itu kan Nabi Rasul. Ini hanya mengisahkan. Seandainya orang-orang soleh itu nanti itu seandainya kalau kita orang awam ini lah pintar terus suruhan sedikit benar itu kita wajib-wajibnya aja, yang sunat tertinggal. Meminta 90 menggawinya 10 aja. Artinya banyak tuntutan ya, tuntutan banyak. Karena bapak untung juga untuk minta Tuhan jawab daripada minta tuyul. Mulai pulang bagus saja cuma ini ilmu orang kita adalah artinya orang-orang soleh itu nanti itu banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu berdoa meminta kepada Allah. Nah, ya sambungannya tuh ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Jalan siratal ladzi, jalan yang alladzina an'amta 'alaihim, yang pian beri nikmat atas mereka itu. Ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau sesatkan. Ya kan, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau marahi, maghdub, ya kan, bukan jalan yang engkau murkai, bisa juga. Waladhdallin,
dan bukan jalan yang sesat. Ya kan? Jadi Shiratal Mustaqim itu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan jalan yang sesat. Nah itu tafsir menunjukkan ya kan jalan murka dan sesat itu adalah jalan Yahudi dan Nasrani. Ya kan di tafsir itu menjelaskan masalah itu. Tak salah apabila umat Yahudi dan Nasrani, karena itu jalan yang sesatnya, mengubah-ubah kitabnya, kitab Injilnya diubahnya, kitab Zabur diubahnya, ya kan? Dan itu jadi sesat itu pada asalnya bujur, ya kan? Nabi Musa Taurat, ya kan? Nabi Isa Injil bujur asalnya, tapi gara-gara hawa nafsu menyelimuti para rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, lalu diubahnya. Margana itu jadi kada bujur lagi. Nah, Fatihah adalah jadi Fatihah ini, ya kan? Apalagi sembahyang berjamaah, bagusnya ketika membaca amin itu berimbang antara imam dan makmum, berimbang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi si makmum ini tunggu aba-aba si imam, atau tunggui wayah apa mulai amin, atau tentungnya sampai tentungnya tuh, ya kan? Bisa juga cak imam bertambah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fini wa bidayya. Amin. Nah, tunggu isi dia baca itu, atau kita baca juga. Jangan dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fini. Imam sudah amin dulu. Salah kayak itu. Nah, jadi apabila amin si imam dan amin si makmum taimbai, maka malaikat menyertai amin jamaah itu. Apabila sudah malaikat amin akan, berarti kabul doanya. Ya ada orang dahulu ya, orang sugih benar, orang negara berjual kayu bahari, orang negara ini jual kayu ya lah, bensau sugih benar. Jadi tak pundi sedintok kenapa amalan pian ini duit kada ketakar, padahal kayak tujuannya sama, walaupun duit kada ketakar. Ketakar itu beres, ya Allah minyak, begitu bujur. Mungkin tadi sugih bener, kada ketakar duit ya, ya tay, kada ketakar. Lalu jadi amalan aku tahulah jadi aku apabila berjamaah jadi ketika hendak amin itu nah posisi pakan doaku, ya kan, ya Allah sugihakan dulu, nah lu amin berdarah orang nang amin orang itu nah aku niatakan mendoakan aku, berniat mendoakan kehendakku itu nah. Jadi nang datang berapa puluh orang, apalagi ini di Masjidil Haram misalnya, ya Allah banyak orang ya Allah, juta-juta kan nang amin berdero itu nah, yakin akan mengaminkan aku kayak pada kabul. Amin ya berdero. Nah itu doakan aku, berimbai pun imam aku, malaikat doakan kayak pada kabul di sini. Orang mendoakan aku banyak benar. Kan jadi masing-masing tuh. Ghairil maghdubi siap dah doa. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya Allah subhanahu ulun dah soleh-solehan dah ini hanya amin. Nah, ya berniatakan datang itu mendoakan aku, maka kabul disini. Itu sih bisa memberi amalan kabul hajat. Di antaranya menyisipkan doa di antara atau ketika membaca amin dengan imam. Nah jadi bagus tuh.
Biasanya akan namanya caur lah, akan namanya caur, aminnya panjang bener. Imamnya amin, sapanya akan gampang, amin. Coba malaikat negara jadi Allah minatan itu mendarat. Orang ibadah dari A sampai min serentak sama panjang. Oh, itu malaikat menyertai aminnya jamaah itu. Luar biasa ya. Jadi itu tata caranya tadi lah. Nah, rukun yang keempat adalah kita membaca Al-Fatihah. Gimana sudah? Kan lagi sambung lagi kan? Kita lagi sambung lagi. Kita rukuk, tidak sujud, ulang rahasianya ulang. Ingat akan 4 nih dulu nah, ya Allah sambil sembahyang kena di riadohkan di latih gitu kan. Nah, kayak ini pelajaran tadi. Nah, kayak itu sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, hidayah, istiqomah, memberi ilmu yang bermanfaat sehingga sembahyang kita makin sempurna dan sembahyang kita diterima oleh Allah taala. Mudah-mudahan menjadikan kekuatan iman dan taqwa, qabul hajat dan doa, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala dunya wa ala salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurratina fi dinina. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa tadhhab barakatim anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berilah semua tahlil.